Pemirsa, 3 siswi SMK jadi korban pelecehan seksual yang dilakukan seorang pegawai honorer kantor kelurahan di Ciputat, Tangerang Selatan. Korban alami pelecehan seksual saat praktik kerja lapangan atau PKL. Saya, Syafinas Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serka. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. Akibat korsleting listrik, toko plastik di Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar di lantai 2 ruko membuat api sulit dipadamkan. Kobaran api membakar sebuah toko yang menjual plastik di Jalan Kiai Haji Muhammad Mansur, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api sempat mengejutkan warga sekitar. Diduga sumber api akibat hubungan pendek arus listrik dari lantai 2 yang dijadikan gudang penyimpanan plastik. Petugas membuka paksa pagar toko agar bisa memadamkan api. Saat kebakaran, tak ada satupun karyawan yang tengah bekerja. Awalnya gimana sih bisa kebakaran? Nah, kalau ini saya tahu-tahu udah nyala api, Pak. Oh, udah nyala? Ya. Dari lantai berapa sih, Pak? Kayaknya dari lantai 2 ya? Lantai 2 apa 3? 2 kayaknya. 2. Nah, Terus ini baru pindah apa gimana? udah lama juga. Udah lama? 2-3 tahun. Oh, 2-3 Ya. tahun. Datang ke pos melaporkan terjadi kebakaran di toko plastik, Pak. Toko plastik? Ya. Oh, ini udah berapa kali, Pak, kejadian di toko plastik ini? Oh, baru sekali, bukan baru ini, Pak. Berapa baru ini, Pak? Tak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Sejumlah warga histeris hingga pingsan saat puluhan rumah dinas Polri di Asrama Brimob Ciputat, Tangerang Selatan dieksekusi aparat Polda Metro Jaya. Meski mendapat perlawanan, eksekusi rumah tetap dilakukan. Sejumlah warga histeris dan sempat melakukan perlawanan saat Polda Metro Jaya mengeksekusi puluhan rumah dinas di Asrama Brimob Ciputat, Tangerang Selatan. Lantaran emosi, seorang warga bahkan sampai pingsan dan terpaksa digotong petugas. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap melakukan eksekusi dengan mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Eksekusi ini dilakukan setelah Polda Metro Jaya memberikan peringatan pada penghuni untuk mengosongkan rumah sejak 22 November lalu. Kemudian kami sudah siapkan juga uang kerohiman dan kami juga sudah menjadikan fasilitas untuk para purnawirawan ini. Ya, Perpol nomor 13 tahun 2018 terbit, harusnya mereka sudah tidak punya hak lagi untuk tinggal di sini. Tapi ini sudah ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang sudah pindah tangan ke orang sipil segala macam. Dari 44 rumah dinas Polri di Asrama Brimob Batalion C Polda Metro Jaya yang akan dieksekusi, 17 rumah diantaranya telah menyerahkan aset kepada Polri. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. 3 pengantar jenazah pelaku pengeroyokan terhadap pengendara mobil di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Para tersangka emosi meski korban telah meminggirkan mobilnya saat berpapasan. Rombongan pengantar jenazah mengeroyok pengendara mobil di Jalan Sunu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula saat rombongan pengantar jenazah melintasi lokasi kejadian dan berpapasan dengan mobil korban saat pulang bekerja sebagai dosen. Meski sudah meminggirkan mobilnya, namun rombongan pengantar jenazah tiba-tiba berhenti dan mengeroyok korban. Setelah menjalani pemeriksaan, 3 pengantar jenazah ditetapkan sebagai tersangka, 2 lainnya sebagai saksi. Peristiwa terjadi saat para tersangka mengantar jenazah sang nenek untuk dimakamkan. Namun pada saat terpinggirkan, rombongan pengantar jenazah ini tetap menghampiri korban. Kemudian ada beberapa dari mereka menendang mobilnya korban, kemudian memukuli. Sehingga terjadilah penganiayaan dan perusakan di Jalan Sunu tersebut.
Pada kasus ini, satu pelaku masih buron. Para pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi penumpang mobil travel yang terjun ke jurang di Pakpak Barat ditemukan tewas di aliran sungai Kota Subulu Salam, Aceh. 4 korban tewas termasuk supir mobil travel telah ditemukan. 3 lainnya masih dalam pencarian. Keluarga korban histeris saat evakuasi jenazah. Keluarga histeris mengetahui satu lagi jenazah korban kecelakaan mobil travel yang terjun ke jurang sedalam 50 meter di Pakpak Barat, Sumatera Utara berhasil ditemukan. Korban Tata Agustnianti ditemukan tersangkut di pinggir aliran sungai Laikombi, air terjun Kedabuhan, Kota Sabu Salam, Aceh. Lokasi temuan jasad korban berjarak 5 km dari lokasi kecelakaan. Identitas wanita 22 tahun yang merupakan mahasiswi ini teridentifikasi setelah keluarga menyebut ciri-ciri khusus korban. Ciri-ciri dari jenazah tersebut, ya kita konfirmasi kepada keluarga korban, dan itu identik ciri-ciri tersebut dengan almarhum atas nama Tata Agustianti. Jadi pekerjaannya mahasiswa dari Stikes Helvetia Medan. Berusia 22 tahun, warga Aceh Barat. Sejauh ini petugas telah menemukan 4 korban tewas akibat kecelakaan mobil travel. 1 diantaranya merupakan supir travel. 3 korban lainnya masih dicari petugas. Dari Kota Subulu Salam, Aceh, Ropi Rendra melaporkan. Diduga korsleting listrik, truk bermuatan gula ludes terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek. Kejadian ini sempat rekam video amatir dari pengemudi lain yang melintas. Viral, meledak, sampai kaget, banyak meledak lagi. Kepulan asap dan kobaran api dengan cepat membesar dari truk pembawa gula yang terbakar di kilometer 11 tol Jakarta Cikampek. Dari video amatir terlihat api membesar dari bagian bawah mesin dan sempat menimbulkan suara ledakan. Warga menyebut truk tiba-tiba mengeluarkan asap dan terbakar saat tengah melaju yang diawali dari pecah ban belakang. Diduga pemicunya akibat korsleting listrik. Dari kejadian ini, sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan berhasil memadamkan api dengan cepat. Mobil apa sih namanya? Mobil box bawa gula itu. Bawa gula? Iya, tadi pas saya lagi muter-muter keliling komplek, saya tahu asap gede. Saya lihat langsung naik ke atas itu apa namanya itu. Truk udah kebakar ya? Iya, udah kebakar begitu gede. Saya lihat meledak. Dari kejadian ini sempat memacetkan ruas jalan tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta. Kasus ini masih ditangani unit PJR Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Berkendara sambil mengacungkan senjata tajam, seorang anggota geng motor ditangkap polisi di Jalan Raya Cakung, Jakarta Timur. 4 anggota geng motor lainnya kabur meninggalkan motor dan senjata tajam di lokasi. Aksi geng motor ini meresahkan warga. Polisi menangkap seorang anggota geng motor pelaku begal di Jalan Ujung Kerang, Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Di lokasi didapati sejumlah senjata tajam serta 3 sepeda motor yang ditinggal kabur oleh 4 anggota geng motor lainnya. Penangkapan berawal saat polisi yang patroli melihat geng motor ini beraksi mengendarai motor sambil mengacungkan senjata tajam. Warga resah dan khawatir dengan aksi geng motor yang kerap memalak para pedagang saat kondisi sepi. Bilang ada yang jam berapa kalau misalnya itu dia bawa langsung masuk ke dalam bawa sulit. Takut amat kata saya gitu, ngeri ya di sini. Mereka selalu malam-malam, Bu? Ada yang bilang begitu, saya selalu malam, Bu? Takutin malam. Selalu malam jam 12, antara jam segitu kan saya kalau tutup jam 10, jam 11, buru-buru itu tutup jam 10 juga. Takut soalnya udah agak sepi, kalau malam sudah sepi, udah nggak ada orang. Kanan ini rawan, Bu? Iya, kayaknya katanya rawan banget ujung Tawang ini. Ini kan emang bulan kita pernah dibegal sih perempuan, jam 12 malam. Pelaku dibawa ke Mapolsek Pulau Gadung, polisi masih mengejar 4 anggota geng motor yang kabur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.
Pemirsa, 2 bulan lagi akan menikah. Wanita calon pengantin tewas dibunuh di rumahnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Handphone, emas, dan sejumlah uang milik korban hilang diduga digasak pelaku. Calon suami korban tak kuasa menahan tangis. Warga digemparkan dengan tewasnya Fitriani, remaja berusia 19 tahun di ruang tamu rumahnya di lingkungan 7 Lorong 2 Veteran, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Calon suami korban yang baru pulang dari melaut tak kuasa menahan tangis. Tragis, 2 bulan lagi keduanya akan menikah. Korban ditemukan tewas oleh adiknya yang baru pulang menginap di rumah kerabat. Informasi sendiri dari adiknya yang kecil, dia tidur di rumah sendiri. Ada adiknya namanya si Lia Amelia. Abangnya? Abangnya ke laut, baru tadi abangnya pulang. Mau nikah. Bulan berapa rencananya? Nah itulah belum kabar aku. Nikahnya sama orang sini juga, Bang? Iya. Polisi yang melakukan olah TKP mendapati 1 HP, emas, dan sejumlah uang hilang. Selain itu ditemukan jejak dan sandal di pinggir rumah korban diduga milik pelaku pembunuhan. Kita sudah cek TKP, kemudian mencari barang bukti, kemudian membawa korban ke rumah sakit, kemudian saksi-saksi yang ada di TKP yang sudah kita periksai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat pelaku dapat ditangkap. Yang hilang adalah menurut keterangan dari saksi, yaitu satu jenis HP, kemudian emas, dan dompet. Jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, suaminya, berikan kesaksian dalam sidang kasus narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasangan suami istri ini beserta supirnya terancam 4 tahun penjara. Artis Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, suaminya beserta sopir pribadinya, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penyalahgunaan narkotika. Dalam sidang kali ini ketiganya terdakwa memberikan kesaksian. Saya dengan terdakwa 2 dan terdakwa 1. Suami ketiga, ya. Terus satu-satu tersebut berasal dari mana, saudara tahu? Dari terdakwa 1. Dari terdakwa 1. Jaksa penuntut umum mendakwa Nia Ramadhani dan Ardi Bakri serta sopirnya dengan pasal penyalahgunaan narkotika golongan 1 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Kuasa hukum Nia Ramadhani meminta agar 3 kliennya bisa direhabilitasi. Ini segera, dan karena beliau udah direhabilitasi ya sudah selesai mudah-mudahan. Nia ditangkap di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan setelah polisi menangkap sopir Nia yang kedapatan membawa sabu yang diakui milik Nia Ramadhani. Saat digeledah, didapati alat hisap sabu dan Nia mengakui usai mengkonsumsi sabu bersama Ardi Bakri, suaminya. Ardi yang sempat penangkapan tidak ada di rumah menyerahkan diri ke polisi. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Ilham Zarkasi melaporkan. Berdalih tak tahu jalan dan tak perhatikan rambu lalu lintas, seorang pengendara motor masuk tol Jagorawi di Cawang, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi 3 kali dalam sepekan. Seorang pengendara motor terekam video amatir melaju di bahu jalan tol Jagorawi dari arah Cawang menuju ke Taman Mini Jakarta Timur. Pengendara ini langsung diberhentikan petugas yang tengah patroli. Mau kemana, Pak? Iya, mau kemana? Dari pemeriksaan, pengendara mengaku masuk tol melalui pintu masuk Cawang. Diduga pengendara tak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat akan memasuki jalan tol. Petugas pun mengarahkan pengendara ini keluar dari tol. Warga sekitar menyebut pengendara motor kerap masuk ke tol khususnya pada sore dan malam hari. Kalau motor suka masuk tol sini ya? Ya. Hah? Sering. Oh sering. Itu suka pada nggak ngeliat pelang apa gimana sih? Ya, suka bablas. Rata-rata kira-kira jam berapa aja mbak seringan? 3 sore sama malam. Oh malam. Tapi ada pelangnya kan ya?
Kejadian ini merupakan yang ketiga kali dalam sepekan terakhir. Aksi serupa beberapa hari lalu dilakukan seorang pengendara motor yang terekam video amatir melaju dengan santainya di jalan tol Serpong, Jakarta. Sebelumnya 2 orang wanita diberhentikan supir truk lantaran nekat berkendara tanpa helm di ruas tol Jakarta Tangerang. Polisi masih mencari kedua pengendara untuk diberi sanksi tilang. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Telat bayar upah kerja, seorang mandor bangunan tewas ditikam anak buahnya. Keluarga korban emosi menganiaya dan membakar motor pelaku. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di